Manusia dan ilusinya. Banyak manusia hidup dalam ketidaksadaran, terjebak dalam perdebatan panjang tentang kebenaran dan pembenaran ajaran agama. Mereka berlomba-lomba menjadi yang paling fasih dalam menyampaikan ajaran, menghafal kitab suci, dan menunjukkan keimanan sebagai simbol kebanggaan. Namun di balik itu, mereka lupa akan esensi sejati dari hidup di dunia ini. Sebagian besar manusia berfokus hanya pada ibadah formal, mengejar pahala dan menghindari dosa, seolah-olah kehidupan hanyalah timbangan angka-angka kebaikan dan keburukan. Mereka takut pada konsekuensi ilahi, tetapi sering lalai untuk bertindak sebagai manusia yang berkontribusi pada kebaikan semesta. Banyak pula yang begitu terobsesi dengan akhirat, memusatkan seluruh perhatian pada kehidupan setelah kematian, sehingga melupakan pentingnya menjalani hidup yang penuh makna di dunia ini. Mereka mengabaikan tugas sebagai penjaga bumi dan pelindung sesama, dengan keyakinan bahwa segalanya akan ditebus di kehidupan berikutnya. Mereka mungkin tidak menyadari bahwa banyak orang mengejar surga tanpa menyadari bahwa surga sejati mungkin ada di dunia ini, di dimensi fisik yang dapat kita sentuh, rasakan, dan alami secara langsung. Jika surga di alam kematian adalah sebuah kenyataan, sudah pasti dimensi di sana adalah dimensi jiwa, bukan fisik. Surga yang indah secara fisik, seperti gambaran tentang buah-buahan atau kenikmatan duniawi, hanyalah interpretasi terbatas dari keindahan yang sesungguhnya. Namun, surga yang memberikan ketenangan dan kebahagiaan pada jiwa bukanlah surga fisik. Ia adalah keadaan batin yang penuh cinta, damai, dan rasa syukur. Surga sejati bisa dirasakan saat seseorang hidup dengan kesadaran, menjalani hidup dengan penuh kasih sayang, berbagi kebaikan, dan menjaga harmoni dengan alam serta sesama makhluk hidup. Di sisi lain, neraka bukan hanya tentang lautan api atau siksaan yang tak terbayangkan. Neraka yang paling nyata adalah saat pikiran manusia terbelenggu oleh ego negatif, kemarahan yang membara, iri hati yang menggerogoti, dan rasa takut yang memenjara. Setiap kali kita menyerah pada ego yang berbisik untuk membenci, merendahkan, atau menghancurkan, kita tengah menciptakan neraka di dalam diri sendiri. Namun, ketika kita menyadari keberadaan ego itu tanpa melawannya, tanpa menyangkalnya, tetapi menerimanya dengan penuh kesadaran, kita membuka pintu menuju surga batin. Surga yang sejati adalah ketenangan yang muncul ketika kita berdamai dengan diri sendiri, saat kita mampu memandang hidup tanpa prasangka, menerima suka dan duka sebagai bagian dari tarian semesta. Tidak ada penolakan, tidak ada pelarian, hanya penerimaan yang utuh. Dan bila pun suatu hari nanti benar-benar ada dimensi surga yang dijanjikan, lalu apa yang dapat kita rasakan di sana? Indahnya, bahagianya, senangnya, damainya? Tentu saja jiwa kita yang akan merasakannya. Tetapi, jika saat ini di bumi kita mampu merasa bahagia, damai, dan penuh syukur, lalu apa bedanya dengan surga yang belum kita ketahui di mana dimensinya? Jiwa kita yang merasakan kini adalah jiwa yang sama yang akan merasakan nanti. Surga saat ini dan surga di dimensi manapun nanti setelah kematian adalah satu dan sama. Hanya satu perbedaan yang nyata, kesadaran kita. Jiwa yang sadar pada momen ini, yang menerima kehidupan dengan penuh cinta dan syukur, telah berada di dalam surga. Maka jangan sampai kita salah menyadari hal ini. Menunggu surga yang jauh di masa depan, sementara melewatkan keindahan yang ada di hadapan mata, adalah kehilangan yang paling menyedihkan. Surga dan neraka bukanlah sesuatu yang menunggu kita di akhir perjalanan. Ia hidup di dalam batin kita, hadir dalam setiap detik saat kita memilih antara cinta atau benci, antara kedamaian atau amarah. Setiap pilihan adalah percikan yang membangun taman surga atau mengobarkan api neraka. Maka, jika kita terus menunda kebahagiaan dengan menaruhnya di masa depan yang belum pasti, kita akan kehilangan keajaiban yang ada di hadapan kita. Surga tidak kemarin, tidak besok, tapi sekarang. Ia bersembunyi di balik senyum yang tulus, dalam pelukan yang menghangatkan, di dalam tawa yang lahir dari jiwa yang ringan.
Dan barangkali pada akhirnya, kita akan menyadari bahwa surga sejati bukanlah tempat untuk dituju, melainkan cara untuk hidup. Ia ada di dalam jiwa kita masing-masing, menanti untuk ditemukan, dipeluk, dan dibagikan pada dunia. Sayangnya, banyak manusia tidak berpikir sampai sedalam itu. Mereka salah memahami konsep surga dan membatasinya hanya pada kenikmatan fisik semata. Mereka menghabiskan hidup dengan mengejar bayangan surga di masa depan, tanpa menyadari bahwa kesempatan untuk menciptakan surga di bumi ada dalam setiap tindakan baik yang mereka lakukan hari ini. Betapa sering kita melihat seseorang beribadah di rumah ibadat dengan penuh kehusyukan, namun keluar dari sana dan membuang sampah sembarangan, merusak alam yang merupakan manifestasi ciptaan Tuhan. Mereka berdoa memohon kesejahteraan, namun menutup mata pada anak-anak yang kelaparan di jalanan. Mereka mengaji tentang kasih sayang, tetapi melukai sesama manusia dengan kata-kata yang tajam. Mereka membaca tentang keadilan, tetapi menutup telinga terhadap jeritan binatang yang disiksa atau pohon-pohon yang ditebang tanpa ampun. Mereka berdiskusi panjang tentang kepedulian sosial, tetapi lupa pada lansia yang kesepian di sudut rumah mereka sendiri. Mereka berseru tentang kejujuran, namun acuh tak acuh terhadap para pekerja kecil yang menerima upah tak layak. Di era teknologi canggih, mereka mengagungkan pencapaian manusia, tetapi melupakan makhluk kecil seperti lebah yang tanpa lelah menjaga ekosistem tetap seimbang. Mereka menghabiskan waktu berjam-jam memperdebatkan konsep keadilan, namun tak pernah bertanya pada diri sendiri, apakah smartphone yang mereka gunakan diproduksi dengan eksploitasi tenaga kerja anak. Mereka menyerukan gerakan cinta lingkungan, tetapi abai terhadap limbah elektronik yang menumpuk di negara berkembang. Bahkan di dunia maya, mereka dengan mudahnya menyebarkan kebencian dan fitnah, melupakan bahwa setiap kata yang ditulis menciptakan luka yang tak terlihat. Mereka menikmati air bersih setiap hari tanpa memikirkan orang-orang di pelosok yang kekurangan air layak minum. Mereka menyia-nyiakan makanan sementara berjuta-juta orang tidur dalam kelaparan. Mereka membeli pakaian berlebih sebagai bagian dari tren mode yang cepat, tanpa peduli limbah tekstil yang mencemari bumi. Mereka berteriak tentang ketenangan spiritual, namun menciptakan polusi suara dengan pengeras suara di tempat ibadah, mengganggu ketenangan lingkungan sekitar. Saat puasa tiba, mereka menuntut toleransi penuh atas ibadahnya, tetapi lupa memberikan ruang yang sama bagi mereka yang tidak menjalankan puasa. Bahkan, jalan raya yang seharusnya untuk kepentingan umum disulap menjadi area untuk acara ibadah, mengabaikan hak pengguna jalan lainnya. Sejak zaman dahulu hingga sekarang, manusia terus mengulang kesalahan yang sama. Mereka membangun tembok perbedaan, memandang rendah sesama karena perbedaan suku, ras, atau keyakinan. Mereka berperang atas nama agama, membenarkan kekerasan dengan dalih membela Tuhan. Di sisi lain, mereka menciptakan monopoli ekonomi, memperkaya segelintir orang di atas penderitaan banyak orang. Ironisnya, banyak yang membanggakan dirinya sebagai insan beriman, tetapi saat tetangganya kelaparan, mereka hanya mengangkat tangan berdoa tanpa memberikan bantuan. Mereka mendirikan rumah ibadah yang megah, tetapi enggan menyisihkan rezeki untuk anak yatim di sekitarnya. Ada pula yang mengutuk kejahatan dengan ayat-ayat suci, namun diam saat ketidakadilan tumbuh subur di depan mata. Apakah ini wajah manusia yang dikasihi Tuhan? Apakah ini esensi ajaran yang kita banggakan? Tidak. Kita telah menciptakan ilusi keimanan, bersembunyi di balik simbol-simbol suci tanpa memahami maknanya. Kami berbicara tidak hanya untuk 5 keyakinan besar agama yang ada di dunia ini, tetapi juga untuk ribuan keyakinan yang telah ada sejak awal manusia belum berakal, hingga saat manusia berakal diciptakan Tuhan melalui perantara petugas-petugas Tuhan, entitas yang lebih tinggi. Keyakinan yang berkembang di setiap sudut bumi membawa pesan tentang cinta, kebijaksanaan, dan penghormatan terhadap sesama makhluk hidup. Namun, seiring waktu, banyak yang melupakan esensi tersebut.
Kita melihat orang-orang yang berdalih membela agama, tetapi menyerang sesama manusia yang berbeda keyakinan. Mereka memekikkan nama Tuhan saat menghancurkan rumah-rumah orang lain, lupa bahwa Tuhan tidak pernah memerintahkan kebencian. Ada pula yang menutup mata terhadap bumi yang semakin rusak, meraup keuntungan dengan merusak alam yang seharusnya kita jaga. Mereka berargumen bahwa semua ini adalah ujian dari Tuhan, padahal tangan manusialah yang menciptakan kehancuran ini. Lebih menyedihkan lagi, mereka mengajarkan anak-anak untuk membenci, mengajarkan bahwa perbedaan adalah ancaman. Mereka menanamkan rasa takut terhadap yang tidak mereka pahami, memperpanjang rantai kebencian dari generasi ke generasi. Dengan hati yang penuh prasangka, mereka lupa bahwa setiap manusia adalah saudara, ciptaan yang sama di bawah langit yang satu. Tuhan, dalam berbagai nama dan wujud yang diyakini manusia, menciptakan kita bukan hanya untuk bersujud, tetapi untuk hidup, tumbuh, dan berbuat baik dalam harmoni dengan seluruh ciptaan. Hidup bukan sekadar menunaikan ritual, melainkan menanam kebijaksanaan, menyebarkan kasih sayang, dan menjaga keseimbangan alam. Menyembah Tuhan seharusnya terlihat dalam setiap langkah penuh welas asih, dalam tangan yang menolong, dan dalam hati yang memaafkan. Namun, banyak yang terlelap dalam dogma, memeluk ajaran sebagai belenggu, bukan sebagai jalan menuju pencerahan. Mereka terkungkung dalam sejarah yang lampau, padahal jiwa manusia memiliki potensi untuk melampaui teks-teks yang tertulis. Kitab suci, dalam berbagai tradisi, adalah petunjuk, bukan tembok yang membatasi. Perjanjian yang ditulis ribuan tahun lalu seharusnya menjadi kompas moral, bukan rantai yang membelenggu akal budi. Perlu disadari bahwa kitab suci yang diwariskan umat manusia sejatinya terdiri dari 70% hasil pemikiran manusia yang berusaha memahami kehendak ilahi. Sisanya adalah pesan dari bangsa-bangsa ciptaan Tuhan lainnya, entitas tinggi seperti malaikat dan petugas semesta. Mereka adalah penjaga keseimbangan yang membantu Tuhan dalam menciptakan, memelihara, dan mengendalikan tatanan alam semesta, semata-mata atas kehendak Tuhan. Tidak ada satupun tindakan dari petugas Tuhan yang berlangsung tanpa izin dan kehendak Tuhan. Setiap tugas yang mereka jalankan adalah manifestasi dari kasih dan kebijaksanaan Tuhan yang Maha Mengetahui. Bangsa Pleiadian, dalam kebijaksanaan mereka, telah lama menyampaikan pesan kepada manusia. Manusia masih memegang teguh teks-teks kitab dan perjanjian-perjanjian yang ada di waktu sejarah yang lalu. Padahal, manusia sebenarnya bisa lebih dari itu. Kami tidak berfokus pada doktrin, tetapi lebih kepada moralitas dan bagaimana menjadi seorang nafas yang berjalan. Pesan ini mengingatkan kita bahwa hidup yang bermakna bukanlah sekadar tunduk pada aturan, tetapi memahami alasan di baliknya. Menjadi nafas yang berjalan berarti hidup dengan kesadaran penuh, menciptakan cinta di mana ada kebencian, membawa terang di tengah kegelapan, dan menanam benih kebaikan di tanah yang gersang. Kepada generasi berikutnya, anak-anak kita, cucu-cucu kita, dan semua penerus kehidupan ini, sadarlah. Jangan ikuti jejak kami yang telah salah memahami esensi hidup beragama. Kami terjebak dalam simbol dan ritual, sementara Tuhan menghendaki kita memahami cinta, keadilan, dan kasih sayang. Jangan sampai kalian hidup dalam nama agama, tetapi kehilangan Tuhan di dalam hati. Kami memohon agar kalian menjadi cahaya yang membimbing dunia. Bertindaklah dengan hati yang tulus, bukan karena takut, tetapi karena cinta. Bertumbuhlah menjadi generasi yang memahami bahwa beragama bukanlah tentang memenangi perdebatan, melainkan memeluk perbedaan dan menjaga kehidupan di bumi ini. Dan kepada generasi kami yang masih hidup, bangunlah. Lepaskan belenggu yang menghalangi cahaya nuranimu. Jadilah manusia yang hidup dengan cinta, bertindak dengan bijaksana, dan berjalan di atas bumi ini sebagai berkat bagi semesta. Kepada para orang tua di zaman ini, saatnya sadar. Pendidikan anak bukan lagi sekadar mewariskan dogma, tetapi membentuk jiwa yang bertanya, berpikir, dan memahami.
Jangan ulangi kesalahan ratusan tahun yang telah terjadi, di mana anak-anak dibesarkan dalam ketakutan, bukan pemahaman, dalam ketundukan buta, bukan kesadaran sejati. Ajarkanlah nilai-nilai universal, kasih sayang, empati, keadilan, dan rasa hormat pada kehidupan. Biarkan mereka tumbuh menjadi manusia merdeka, yang tak hanya tahu apa yang diyakini, tetapi juga mengerti mengapa mereka meyakininya. Berikan ruang dialog, bukan paksaan. Berikan pemahaman, bukan sekadar perintah. Tanamkan spiritualitas yang hidup, bukan serangkaian ritual yang kosong. Inilah pola didik baru, yang tidak hanya mempersiapkan mereka untuk akhirat, tetapi juga menjadikan mereka pelita dalam dunia yang terus berubah. Karena generasi masa depan layak mendapat warisan terbaik, bukan trauma, tapi cinta. Bukan ketakutan, tapi keberanian. Bukan dogma, tapi kebijaksanaan. Pesan dari masa kini untuk masa depan. Wahai yang hidup di zaman ini, dan mereka yang kelak akan menggantikan jejak kami, dengarlah. Hidup yang bermakna bukan sekadar menunduk pada aturan yang dibekukan oleh waktu. Hidup sejati adalah napas yang sadar. Ia berjalan dengan hati terbuka, menciptakan cinta di tengah kebencian, menyalakan cahaya di ruang gelap, dan menanam benih kebaikan meski tanah terlihat gersang. Kepada generasi penerus, jangan warisi kesalahan kami. Kami pernah memeluk agama, namun kehilangan Tuhan. Kami terlalu sibuk menjaga bentuk, lupa pada esensi. Kami mendebat ayat, lupa merangkul manusia. Kami menanam takut, padahal Tuhan adalah cinta. Kami membungkus keyakinan dalam dinding batu, lalu menyebutnya iman. Jangan ikuti jejak itu. Berjalanlah dengan kasih, bukan karena takut dihukum, tetapi karena cinta yang hidup dalam dadamu. Jadilah generasi yang tidak hanya hafal doktrin, tetapi juga mengerti maknanya. Yang tidak merasa paling suci, tetapi paling ingin memahami. Dan untuk kami yang masih hidup, sudah waktunya bangun. Sudahi tidur panjang dalam dogma warisan. Sudahi cara lama yang membesarkan anak dengan tekanan, bukan pelukan. Yang menakuti mereka dengan neraka, padahal belum memperkenalkan makna surga sejati, hati yang damai. Wahai para orang tua, pendidikan anak bukanlah proyek pencetakan robot penghafal, melainkan pengasuhan manusia merdeka. Mereka bukan wadah untuk ambisi kita yang gagal. Mereka bukan salinan dari kebingungan kita. Mereka adalah benih baru yang butuh air pemahaman, bukan pupuk paksaan. Hentikan pola didik usang yang hanya menghasilkan generasi yang takut bertanya. Ajarkan anakmu untuk mencintai kebenaran, bukan sekadar menaati perintah. Ajarkan mereka untuk menemukan Tuhan dalam rasa peduli, bukan hanya dalam seragam ibadah. Ajarkan bahwa agama adalah jalan menuju kebijaksanaan, bukan arena saling menang. Berikan mereka ruang untuk merasakan, bertanya, jatuh, dan bangkit. Bukan karena mereka harus menjadi anak baik versi kita, tetapi karena mereka sedang tumbuh menjadi cahaya versi mereka sendiri. Jika kita ingin masa depan yang terang, maka hari ini kita harus mulai mencetak lentera. Bukan dari besi dan dogma, tetapi dari kasih, kejujuran, dan kesadaran. Ingatlah, Tuhan tak butuh pembela. Ia butuh manusia yang benar-benar mencintai. Sebab di akhir perjalanan, yang akan dikenang bukanlah seberapa sering kita berdoa, tetapi seberapa besar cinta yang kita tinggalkan di hati sesama. Hidup adalah ibadah dalam setiap tindakan kasih. Namun, menyadari semua ini bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan menuju kesadaran yang lebih tinggi. Kesadaran bukan sekadar memahami bahwa ada yang salah, tetapi juga berkomitmen untuk memperbaikinya. Ia adalah keberanian untuk menantang kebiasaan yang telah mendarah daging, bertanya pada diri sendiri apakah tindakan kita mencerminkan nilai-nilai yang kita agungkan. Kita tidak perlu menjadi tokoh besar untuk membawa perubahan. Setiap senyuman yang tulus,
Setiap bantuan yang diberikan tanpa pamrih, dan setiap keputusan untuk memaafkan adalah langkah kecil yang memperbaiki dunia. Menyadari bahwa nilai agama sejati terwujud dalam tindakan nyata akan membuat kita lebih manusiawi, lebih memahami esensi kehadiran kita di bumi ini. Kita juga harus mengingat bahwa bumi ini adalah warisan untuk anak cucu kita. Perusakan alam yang kita lakukan hari ini bukan hanya mencederai ciptaan Tuhan, tetapi juga merampas masa depan generasi mendatang. Menjaga lingkungan, mengurangi limbah, menghormati makhluk hidup lainnya, semua itu adalah bentuk ibadah yang sering dilupakan. Lebih jauh, kesadaran juga berarti berdialog dengan sesama tanpa prasangka. Berbeda keyakinan tidak seharusnya menjadi tembok yang memisahkan kita. Justru, dalam perbedaan itulah kita belajar untuk saling memahami dan merasakan kekayaan perspektif yang Tuhan ciptakan. Menerima perbedaan bukan berarti mengkhianati iman, tetapi justru memperkokoh nilai-nilai kemanusiaan. Jika kita ingin menjadi manusia yang benar-benar sadar, maka kita perlu bertanya, apakah setiap langkah kita mencerminkan cinta kasih? Apakah setiap kata yang keluar dari mulut kita membawa kedamaian? Apakah kita telah berusaha menjadi cahaya bagi orang lain, meskipun hanya dengan tindakan kecil? Tuhan tidak membutuhkan pujian kita jika pujian itu hanya hampa dan tak berjiwa. Tuhan tidak meminta air mata penyesalan yang tidak diiringi perbaikan nyata. Yang Tuhan inginkan adalah hati yang bersih, tangan yang membantu, dan jiwa yang terus belajar. Mari kita mulai dari hari ini. Bukan dengan mengubah dunia dalam sekejap, tetapi dengan satu langkah kecil yang penuh makna. Berikan uluran tangan kepada yang membutuhkan, jaga lingkungan tempat kita tinggal, maafkan kesalahan orang lain, dan sebarkan kebaikan dimanapun kita berada. Sebab di akhir perjalanan nanti, yang benar-benar akan dihitung bukanlah seberapa banyak ayat yang kita hafal, tetapi seberapa banyak cinta yang kita sebarkan. Kita akan dikenang bukan karena betapa megahnya rumah ibadah yang kita bangun, tetapi karena seberapa besar kita telah menjadi rumah bagi sesama. Hiduplah dengan sadar, karena di sanalah kita menemukan makna sejati dari keberadaan kita.